Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Tes. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah An-Nahl. Dimulai dari ayat yang ke-98, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka jika Anda ingin membaca Al-Qur'an, maka mohon perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk atau yang terlaknat. Ayat yang ke-98 ini kalau kita lihat ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-97 dari surah An-Nahl, sebenarnya memiliki korelasi atau hubungan yang cukup kuat atau punya munasabah, di mana dalam ayat yang ke-97 Allah katakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang dia melakukan amal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik di dunia, ketenangan, rezeki yang halal, sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, dan juga taufik untuk melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami berikan kepada mereka balasan pahala bagi mereka dengan apa yang paling baik dari yang mereka lakukan, yaitu surga. Allah mengatakan dalam ayat ini siapa yang melakukan amal saleh. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 98, Allah katakan, fa idza qara'tal Qur'an. Jika Anda membaca Al-Qur'an, maka di antara amal saleh yang besar itu adalah membaca Al-Qur'an. Di antara amalan yang sangat besar, amal saleh itu adalah membaca Al-Qur'an. Betapa tidak, Al-Qur'an merupakan kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya hidup ruhnya manusia, yang dengannya bersih hati manusia. Maka membaca Al-Quran merupakan ibadah, amal ibadah yang sangat besar, yang Nabi
menyebutkan keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran, di mana Nabi mengatakan, tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi 3 huruf. Juga Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan syafaat atau menjadi syafaat buat yang membacanya di hari kiamat. Dan banyak tentunya keutamaan orang yang baca Al-Quran. Nabi katakan, walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang dia baca Al-Quran dan dia mahir dalam membaca Al-Quran bersama malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u bihi wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Siapa yang baca Al-Quran kemudian dia terbata-bata, maka baginya 2 pahala, dan seterusnya. Maka Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah SWT, yang dengannya hiduplah hati manusia. Kalau seandainya air Allah turunkan untuk menghidupkan bumi yang gersang, maka Allah menurunkan wahyunya Al-Quran untuk menghidupkan hati yang gersang. Maka Allah dalam ayat ini setelah menyebutkan tadi siapa yang melakukan amal saleh, maka kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, ketenangan. Dan salah satu amal saleh itu adalah Al-Quran, membaca Al-Quran. Tentunya bukan hanya sekedar membaca, tapi juga merenungkan, mentadaburi Al-Quran. Yang dengan kita membaca Al-Quran, mentadaburinya, dengan itulah seorang mendapatkan pelajaran yang penting dari Al-Quran, yang bisa memberikan pengaruh pada hidupnya. Bagaimana dia membaca Al-Quran, kemudian menghayati, memahami yang dibaca. Allah katakan, afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Maka kita disuruh membaca Al-Quran, kemudian disuruh untuk mentadabburi Al-Quran, memahami apa yang dibaca, merenungkan apa yang dibaca. Dan kalau kita lihat kehidupan Rasulullah SAW, para sahabat, bagaimana mereka dengan Al-Quran, bagaimana para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama terdahulu, mereka senantiasa membaca Al-Quran setiap hari. Dan biasanya mereka mengkhatamkan setiap pekan khatam Al-Quran. Kita bisa bayangkan bagaimana mereka bisa baca Al-Quran walaupun mereka dalam keadaan sibuk. Bisa dikhatamkan Al-Quran setiap pekan. Tentunya kita tahu bahwasanya bukanlah para sahabat itu orang yang santai-santai. Mereka juga bekerja, berusaha dan sebagainya. Justru mungkin lebih susah mereka daripada kita. Mungkin untuk ambil air aja susah, mencari air. Kalau kita gampang ambil air. Itu dari satu sisi aja. Bagaimana mereka bisa mengkhatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran setiap hari. Maka dengan itulah hidup hatinya. Maka seorang ketika dia ingin mendapatkan kehidupan yang tenang, yang baik di dunia ini, salah satunya dengan dia senantiasa baca Al-Quran. Karena Allah dalam ayat ini mengatakan tadi apa? Siapa yang melakukan amal saleh diberikan baginya kehidupan yang baik di dunia, ketenangan. Salah satunya dengan baca Al-Quran, karena Al-Quran kalamullah, perkataan Allah SWT yang besar, yang mulia, yang mana seorang ketika membaca Al-Quran itu malaikat senang mendengar orang baca Al-Quran. Maka disebutkan dalam hadis seorang sahabat Usaid ibn Hudair, ketika beliau membaca Al-Quran itu seolah-olah
ketika beliau baca Al-Quran malam hari. Seolah dia di kepala beliau, di atas kepala beliau apa? Melihat di atas kepalanya seperti cahaya yang terang benderang. Kemudian beliau sampaikan kepada Nabi mengatakan itu adalah malaikat yang mendekat kepadamu karena kamu membaca Al-Quran. Karena malaikat ingin dan senang mendengar orang baca Al-Quran. Sebaliknya iblis nggak suka, syaitan nggak suka Al-Quran. Maka tentunya kita kalau ingin rumah kita didatangi malaikat, ada ketenangan di rumah kita, sering baca Al-Quran di rumah. Tiap hari baca Al-Quran di rumah. Bagaimana kita menghidupkan rumah kita dengan Al-Quran? Terutama malam. Membaca Al-Quran malam. Itu tentunya lebih berbekas. Memberikan pengaruh ketika kita baca Al-Quran sendiri. Dengan khusyuk, tidak ada yang mengganggu misalnya, tidak ada suara-suara dan sebagainya, itu yang memberikan pengaruh. Apalagi baca Al-Quran di sepertiga malam akhir, baik dalam keadaan sholat ataupun tidak. Kata Allah SWT, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sungguhnya ketika seorang baca Al-Quran di malam hari itu, pengaruhnya lebih kuat. Maka ini salah satu amal soleh yang mestinya kita tidak lupakan. Bagaimana kita bisa membaca Al-Quran, melazimkan membaca Al-Quran setiap harinya di rumah, agar rumah kita tenang. Yang tinggal di rumah itu tenang dan jauh darinya syaitan. Sebab apa? Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran, malaikat suka mendengarkan orang yang baca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran kalamullah, perkataan Allah SWT. Tidak ada perkataan yang paling agung kecuali Al-Quran. Maka itu diantara adabnya. Maka di sini disebutkan oleh Allah SWT diantara adab baca Al-Quran. Kata Allah, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Jika Anda qara'ta Al-Quran, hendak membaca Al-Quran. Maksudnya di sini qara'ta di sini maksudnya adalah bukan berarti setelah membaca Al-Quran, walaupun kalau kita belajar bahasa Arab ini bentuknya kata kerja masa lampau. Kalau diartikan secara letter like, فَإِذَا قَرَأْتَ, jika kamu sudah baca Al-Quran. Tapi bukan itu maksudnya. Tapi uslub gaya bahasa dalam Al-Quran, gaya bahasanya bahasa Arab berbeda. Idza qara'tal Qur'an, kata para ulama, fa idza aradta an taqra'al Qur'an, jika kamu ingin membaca Al-Qur'an. Maka keinginan itu seolah-olah sudah menunjukkan sebuah perbuatan. Maka orang ketika dia sudah berniat, maka dia dituliskan niatnya oleh Allah SWT. Seorang ketika dia sudah berniat melakukan amal kebaikan, kalau misalnya ada uzur, maka dituliskan pahala bagi dia. Sebagaimana juga banyak ya dalam ayat Al-Quran. Allah katakan misalnya dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang beriman, jika kamu telah berdiri untuk sholat, maka basuhlah mukamu. Maksudnya apa? Tentunya kita berwudu sebelum sholat. Tapi itu ketika ayat itu mengatakan apa? Jika kamu hendak ingin melakukan sholat, maka berwudu. Itu maksudnya. Maka kita harus memahami gaya bahasa dalam bahasa Arab. Tidak mengartikan letter like saja tentunya. Allah SWT katakan dalam ayat yang mulia ini, "Idza qara'tal Qur'an", jika Anda ingin membaca Al-Qur'an, di antara adabnya apa? Fasta'idz billah, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'adzah talabul audz, yaitu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
dari keburukan. Isti'adzah bedanya dengan isti'anah apa? Isti'adzah yaitu memohon perlindungan dari keburukan. Kalau isti'anah memohon kepada Allah kebaikan ataupun perlindungan dari keburukan. Isti'anah lebih umum. Kita mohon agar diberikan kebaikan atau dijauhkan dari keburukan. Itu isti'anah. Tapi isti'adzah kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan. Ini lebih khusus. Maka para ulama menyebutkan, sebagian para ulama mengatakan hukum membaca ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum baca Al-Quran hukumnya wajib. Sebagian para ulama. Tapi jumhur para ulama, kata Imam Ibnu Katsir, mengatakan bahkan kata Imam Ibnu Katsir dinukil ijma' ya, oleh Imam At-Tabari bahwasanya hukum membaca isti'adzah adalah sunnah, mustahab. Tapi tentunya tidak kita tinggalkan. Ini adalah adab ya. Ini diantara adab baca Al-Quran. Dan tentunya seorang semakin dia beradab membaca Al-Quran, semakin dia mendapatkan faedah dalam baca Al-Quran. Maka kita wajib memuliakan Al-Quran karena Al-Quran kalamullah, perkataan Allah SWT. Bagaimana kita beradab? Ini perkataan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka kita beradab. Salah satu adabnya pertama dalam ayat ini apa? Kita membaca isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari syaitan. Karena apa? Syaitan paling gak suka orang melakukan amal soleh, termasuk apa? Membaca Al-Quran. Maka syaitan itu paling takut dia orang baca Al-Quran. Jin dan syaitan akan lari dan menjauh dari orang yang baca Al-Quran. Makanya kalau kita ingin diri kita, keluarga kita, rumah kita jauh dari syaitan, baca Al-Quran. Tidak ada jalan lain. Baca Al-Quran di rumah, syaitan tidak akan mau dia tinggal di rumah. Tidak betah dia. Tapi kalau di rumah kita tidak ada baca Al-Quran, syaitan suka tinggal situ. Malaikat yang jauh, syaitan suka di rumah kita, walaupun rumah kita bagus dan sebagainya, bersih. Tapi kalau nggak baca Al-Quran, syaitan suka tinggal di situ. Alhamdulillah. Tapi kalau di rumah kita sering baca Al-Quran, jauh syaitan dari rumah kita. Kalau kita ingin sekali lagi rumah kita jauh dari syaitan, baca Al-Quran. Setiap hari baca Al-Quran. Dan kalau diri kita juga ingin jauh dari syaitan, setiap waktu kita baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran setiap waktu. Sehingga diri kita jauh dari syaitan. Sebab syaitan nggak berani dia, nggak takut dia. Apa? Kalau orang itu baca Al-Quran. Kalau orang baca Al-Quran, maka syaitan itu akan takut. Maka kita hendaknya apa? Sering membaca Al-Quran. Maka di sini Allah SWT menyuruh kita agar kita berlindung kepada Allah SWT dari syaitan. Kenapa? Syaitan ya dia ketika orang baca Al-Quran dia nggak suka. Sehingga kalau nggak suka gimana? Dia akan berusaha mengganggu. Dia pasti mengganggu. Ketika orang baca Al-Quran, dia berusaha memalingkan hati orang itu dari Al-Quran. Apalagi di zaman kita, banyak sekali yang akan memalingkan kita dari Al-Quran. Baca Al-Quran sambil pegang HP. Gimana kita bisa dapat rahmat Allah SWT? Dapat pelajaran dari Al-Quran, baca Al-Quran sambil pegang HP. Atau sambil yang lain. Bagaimana kita baca Al-Quran bisa dapatkan faedah, dapatkan pelajaran. Kalau kita sambil-sambilan. Baca Al-Quran khusyuk. Berlindung kepada Allah dari syaitan, kemudian
berwudu dalam keadaan suci, menutup aurat, menghadap kiblat. Begitu adab dalam baca Al-Quran. Itu adab diantaranya tentunya. Lebih utama. Kemudian meresapi, berusaha memahami apa yang dibaca. Dengan itu seorang bisa mendapatkan faedah dari Al-Quran. Makanya kita bisa lihat bagaimana para sahabat, para ulama, para sahabat mereka, sebagian sahabat ada yang masuk Islam karena mendengar baca Al-Quran. Maka Allah SWT katakan di sini apa? Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah SWT dari syaitan. Karena apa? Syaitan pasti berusaha menggoda manusia untuk tidak baca Al-Quran. Memalingkan manusia dari baca Al-Quran. Ketika orang itu baca Al-Quran, maka sih akan tetap syaitan itu membisikkan supaya kita tidak khusyuk atau memalingkan perhatian kita dari Al-Quran itu sendiri. Allah katakan apa? Minasyaiton. Asyaiton artinya yaitu yang jauh, yang jauh dari rahmat Allah SWT. Ar-Rajim, yang dilaknat, yang dikutuk oleh Allah SWT. Allah katakan innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu tidaklah ada baginya kuasa. Tidak ada bagi syaitan itu kemampuan untuk menggelincirkan orang yang beriman dan orang yang bertawakal hanya kepada Allah SWT atau yang menggantungkan dirinya hanya kepada Allah. Maka dalam ayat ini Allah SWT mengatakan apa? Memberikan berita kepada kita bahwasanya syaitan itu tidak akan mampu menggelincirkan orang yang beriman. Yang tentunya yang benar imannya. Laisa lahu sultan, dia tidak punya kekuasaan. Tidak mampu untuk menggoda, menggelincirkan orang yang beriman. Dalam ayat yang lain apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba engkau yang ikhlas. Orang yang benar-benar ikhlas dan beriman kepada Allah, syaitan tidak mampu menggelincirkan dia. Tidak mampu menguasai dia. Kenapa? Orang beriman senantiasa baca Al-Quran. Syaitan akan lari dan jauh. Kemudian apa? Juga orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Bersandar kepada Allah SWT. Tawakal artinya menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Al-i'timad ala Allah. Bersandar kepada Allah SWT. Bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada makhluk. Ini orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah dan jauh dari kekuasaan syaitan atau pengaruh syaitan. Kata Allah SWT, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Bahwasanya syaitan itu hanya mampu menguasai siapa? Menguasai orang-orang yang yatawallawnahu. Yatawallawnahu, kata Imam Ibnu Katsir, qala Mujahid mengatakan yuti'unahu, yaitu yang taat kepadanya. Ya, dari kata wala, yatawallawnahu, menjadikan dia sebagai wali. Wali itu kata para ulama al-wilayah, aslul wilayah al-mahabbah wan nusrah. Al-wilayah itu artinya adalah kecintaan dan pertolongan. Menjadi wali berarti menjadi mencintai. Dan seorang kalau cinta ternyata taat. Siapa yang bisa dikuasai oleh syaitan? Yang bisa dikuasai oleh syaitan adalah orang yang taat kepada syaitan. Yang cinta kepada syaitan. Mungkin kalau kita ditanya, tidak ada yang cinta sama syaitan. Iya, secara
pengakuan, tapi secara perbuatan bisa. Kenapa? Karena hakikat cinta itulah taat. Seorang yang dia mentaati syaitan, ketika syaitan menyuruh dia untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat, dia taat. Berarti hakikatnya ada apa? Cinta. Atau ada kecintaan berarti. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sungguhnya orang yang mencintai terhadap yang dicintai taat. Bukti cinta itu adalah taat. Maka siapa yang bisa, Allah tadi menyebutkan dalam ayat 99, bahwasanya orang yang beriman dan orang yang bertawakal kepada Allah itu tidak akan bisa dikuasai oleh syaitan. Berarti kan siapa yang bisa dikuasai oleh syaitan? Mafhum mukhalafah dari ayat ini berarti orang yang tidak beriman, orang yang tidak bertawakal. Tapi Allah SWT dalam ayat yang ke-100 menjelaskan kembali lebih gamblang. Bahwasanya orang yang dikuasai oleh syaitan itu adalah orang yang mentaatinya. Yang cinta kepada syaitan itu sendiri, yang taat kepadanya dengan mengikuti hawa nafsunya. Alladzina yatawallawnahu yang yatawalla, di sini pakai fi'il mudhari ya, artinya terus menerus. Yatawallawnahu, senantiasa mengikuti, mentaati syaitan itu dalam ajakan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Walladzina hum bihi musyrikun, kata Allah SWT, dan mereka dengan dia dikuasai oleh syaitan tersebut, dengan dia jatuh pada perbuatan dosa dan maksiat itu menjadi musyrik. Juga disebutkan karena sebab, ya, kata Imam Ibnu Katsir, bisababi ta'atihim lisyaitan musyrikin. Saru bisababi ta'atihim lil musyrikin, lisyaitan musyrikin. Yaitu mereka karena mentaati syaitan menjadi musyrik. Seorang yang dia tadi dikuasai oleh syaitan, digoda oleh syaitan, dia akan jatuh pada mungkin perbuatan dosa dan maksiat. Mungkin dosa kecil kemudian meningkat dosa besar, maka bisa jadi kemudian meningkat kepada kesyirikan. Makanya para ulama mengatakan al-ma'siyatu awil ma'asi baridus syirki atau baridatus syirk. Perbuatan maksiat itu adalah jalan menuju kesyirikan. Itu jalan. Jalan, benar, seorang baru melakukan dosa kecil, benar. Tapi kalau dia terus-menerus melakukan dosa kecil, kata para ulama, di antaranya Abdullah bin Mubarak mengatakan apa? La saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau terus-menerus. Kalau terus-menerus dia melakukan dosa kecil, akan jadi dosa besar nanti. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya perbuatan dosa itu di awal dia dari yang kecil. Dan memang syaitan itu biasanya menggelincirkan orang yang beriman dari yang kecil dulu. Karena dia orang beriman, beda dengan orang kafir. Orang beriman mungkin dimulai dari hal-hal yang sifatnya mubah, kemudian berlebihan dalam yang mubah. Kemudian dosa kecil. Kalau sudah berani dia melakukan dosa kecil, lanjut dosa besar. Kalau sudah lanjut dosa besar, terus menerus dia lakukan, maka dia akan jatuh pada kesyirikan dan kekufuran tanpa dia sadari. Maka Allah SWT katakan di sini, orang yang dia dikuasai oleh syaitan, yatawallawnahu, yang senantiasa mentaati syaitan itu dalam perbuatan dosa dan maksiat, terus menerus dia lakukan, yatawallawnahu, terus menerus. Di sini, kalau kita perhatikan, renungkan ayat ini. Kalau kita belajar bahasa Arab, yatawallawnahu dengan fi'il mudhari yang menunjukkan terus-menerus. Terus-menerus dia melakukan dosa itu, dikuasai oleh syaitan, terus dia mentaati syaitan itu. Kemudian apa? Walladzina hum bihi musyrikun. Sampai dia menjadi musyrik. Di sini apa? Hum bihi musyrikun. Kalau kita renungkan juga ayat ini, hum bihi musyrikun itu, kalau kita belajar bahasa Arab juga apa? Itu adalah jumlah ismiyah, mubtada dan khabar. Yang menunjukkan sifat,
Kalau seorang sudah terbiasa, sudah menjadi sifat bagi dia. Alhamdulillah. Ya dulu alat dawam, ya menunjukkan terus tidak tetap, ya. Itu akan menjadi sifat yang tetap. Seorang ketika dia senantiasa melakukan perbuatan dosa dan maksiat terus dikuasai oleh syaitan, maka bisa jadi dia akan menjadi musyrik dan kufur kepada Allah SWT dan kafir kepada Allah. Maka tadi dikatakan al-ma'asi baridu syirki. Perbuatan dosa dan maksiat adalah jalan menuju kesyirikan. Maka jangan kita menganggap remeh sebuah dosa. Karena dosa itu bisa membawa seorang kepada kekufuran dan kesyirikan. Jangan mengatakan ini dosa kecil, tapi lihat kepada siapa Anda berdosa. Kepada Allah SWT. Maka ini adalah sebuah renungan. Allah SWT sendiri memberikan sebuah renungan kepada kita bahwasanya orang-orang yang senantiasa dia mengikuti langkah-langkah syaitan, mentaati syaitan, bisa jadi dia akan dengan dia senantiasa terus-menerus mentaati tersebut, bisa jadi dia menjadi musyrik. Karena syaitan tidak akan berhenti, tidak akan pernah puas. Kalau seorang sudah jatuh pada perbuatan dosa kecil, apakah syaitan diam? Tidak. Lanjutkan. Kalau bisa, lanjut. Naik ke level selanjutnya. Dosa besar. Kalau sudah lanjut kesyirikan, kufuran. Terus syaitan. Ini yang dia inginkan oleh syaitan itu. Seorang jatuh pada kesyirikan dan kekufuran. Kemudian, dan ini menunjukkan apa pentingnya kita membaca Al-Quran dan pentingnya kita merenungkan Al-Quran itu sendiri. Karena bukan hanya sekedar baca. Karena sebagian orang juga ada yang baca Al-Quran, dia hafal Al-Quran dan sebagainya. Tapi dia perbuatannya justru bertentangan dengan Al-Quran. Berarti apa? Hanya sekedar baca, bukan itu maksudnya. Memahami Al-Quran itu sendiri dan mengamalkannya, merenungkan. Apa maksud dari ayat ini? Kita baca, kita renungkan. Dan membacanya ketika kita sendiri, di malam hari kita merenungkan sendiri, itu lebih baik, lebih memberikan asar pengaruh pada diri kita sendiri. Kemudian Allah SWT melanjutkan dalam ayat selanjutnya, wa idza baddalna ayatan makana ayah wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah SWT mengatakan, menyebutkan ini, Allah SWT bercerita tentang Al-Quran, di mana Allah katakan jika kami ya, dan ketika kami, kata Allah SWT, mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah SWT lebih mengetahui terhadap apa yang dia turunkan. Kemudian kalau orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir itu mengatakan innama anta muftar. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah pendusta. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan mereka adalah orang yang tidak mengetahui. Ayat ini bercerita tentang dalam istilah ilmu Al-Qur'an namanya an-nasikh wal mansukh. Itu ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus. Kata Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Yaitu apa saja dari ayat yang kami hapus akan kami datangkan ayat yang semisal dengannya atau yang lebih baik daripadanya. Maka perlu kita ketahui dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang dinasakh. Dinasakh itu artinya dihapuskan. Dan dihapus itu ada dua. Bisa jadi yang dihapus itu memang ayatnya dihapus. Ayatnya dihapus. Tapi hukumnya masih ada. Di mana hukumnya itu dikuatkan oleh sunnah. Misalnya ayat tentang rajam. Allah SWT berfirman, Az-zaniyatu waz-zani wasyaikhu wasyaikhatu
idza zanaya farjuhuma albattah. Nakalam minallah wallahu azizun hakim. Itu ayat. Dulu ayat. Tapi kalau kita cari ayat itu sekarang dalam Quran enggak ada. Apa arti ayat itu? Yaitu wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjuhuma albattah, yaitu orang yang sudah tua, maksudnya yang sudah menikah, laki-laki atau perempuan yang dia sudah menikah kemudian berzina, maka rajam sebagai hukuman dari Allah SWT. Itu dulu ayat, tapi dihapuskan ayat itu. Tidak ada ayat itu dalam Al-Quran. Yang ada cuman ayat dalam surah An-Nur, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Zina perempuan dan laki-laki yang belum menikah, maka kalau mereka berzina cambuk 100 kali. Itu dalam surah An-Nur. Tapi rajam tidak ada dalam Al-Quran. Tapi ada dalam hadis Nabi. Tapi ayat itu pernah turun. Disebutkan oleh sahabat bahwasanya kami dulu membaca ayat itu. Lafaznya dihapuskan, tapi hukumnya tetap ada. Ini salah satu bentuk namanya naskhun. Dihapus ayat dalam Al-Quran. Ayatnya dihapuskan tapi hukumnya tetap ada. Atau ayatnya ada tapi hukumnya tidak berlaku. Hukumnya tidak berlaku. Seperti dalam surah Al-Anfal. Yaitu ketika Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Anfal, sebelum ayatnya, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Yaitu ayat sebelumnya mengatakan apa? Bahwasanya ketika orang beriman berhadapan dengan 10, satu orang mukmin 1:10. Jadi kalau orang mukmin itu 1 orang, 10 lawannya enggak boleh dia lari, dia harus hadapi. Tapi kata Allah dalam ayat setelahnya yang menghapusnya, al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah berikan keringanan, yaitu apa? Iyakunu mi'atun yaghlibu mi'ataini. Kalau seandainya kalian 100 bisa mengalahkan 200. Jika kalian 1000 bisa mengalahkan 2000. Artinya 1:2 itu yang enggak boleh lari. Berarti apa? Kalau musuh kita 10, kita 1 orang boleh kita lari. Tapi kalau musuh kita cuma 2 orang enggak boleh lari. Itu hukum. Ayat yang sebelumnya tadi tidak berlaku. Karena sudah dihapus hukumnya. Ini diantara. Ayatnya ada, tapi cuman hukumnya tidak berlaku. Dan itu semua apa? Ada hikmahnya. Begitu juga Allah SWT misalnya menghapus tentang kiblat. Dulu ketika sholat pertama kali ketika di Mekah, itu kiblat kita kemana? Baitul Maqdis. Tapi ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, lebih kurang 18 atau 17 bulan di Madinah, Nabi diperintahkan oleh Allah SWT untuk memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Allah sebutkan itu dalam surah Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Pindahkan, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Ini namanya nasakh. Dan semua itu tentunya apa? Ada hikmah. Dan nasakh itu adalah ujian. Perlu kita ketahui, nasakh itu Al-Quran ataupun hadis ataupun perkataan secara umum itu ada 2 macam.
Al-Quran ataupun hadis atau syariat, ya Al-Quran kita katakan, itu ada dua macam secara umum. Ada di dalamnya khabar, ada di dalamnya insya. Khabar artinya berita. Allah SWT menceritakan tentang umat terdahulu. Allah SWT menceritakan tentang hari kiamat, surga neraka. Maka hal yang seperti ini tidak mungkin dinasakh. Tidak mungkin. Allah ketika berbicara tentang Nabi Nuh, Nabi Adam terdahulu, kemudian dinasakh. Itu enggak mungkin. Yang dinasakh itu adalah insya, yaitu al-amru wan nahyu, perintah dan larangan. Yang mungkin dinasakh, yang dirubah itu adalah perintah dan larangan. Kenapa? Sebab kalau seandainya berita dinasakh berarti menunjukkan apa? Berarti berita itu tadinya nggak benar, berarti direvisi. Nggak mungkin Allah SWT salah dalam memberikan berita. Maksud Allah SWT mencintai kebaikan, nanti dirubah jadi Allah mencintai keburukan. Nggak mungkin itu. Akan terjadi hari kiamat, akan ada surga neraka, direvisi sama nggak mungkin, itu nggak mungkin. Jadi khabar itu nggak mungkin dinasakh. Yang mungkin dinasakh itu adalah yang sifatnya perintah dan larangan. Tadinya diperintahkan menghadap Baitul Maqdis, sekarang diperintahkan menghadap Ka'bah. Tadinya diperintahkan apa? Lawan 10 musuhmu. Sekarang ya kalau 10 nggak usah lah. Direvisi, sekarang jadi kamu 2 aja. Kalau musuhmu 2 jangan lari. Kalau 10 silakan lari. Tadi enggak. Itu namanya nasakh, ya. Yaitu yang sifatnya hukum. Kenapa dinasakh? Ada pertimbangan oleh Allah SWT. Yang kebanyakan pertimbangannya untuk apa? Takhfif, untuk meringankan. Atau untuk tadarruj, atau untuk Allah SWT bertahap dalam menetapkan hukum. Tadinya Allah membolehkan mengkonsumsi anggur, seorang mabuk, boleh di awal-awal. Tapi akhirnya ketika turun Al-Maidah diharamkan khamar. Tadinya keledai, jinak itu halal. Tapi setelah perang Khaybar diharamkan keledai jinak untuk dimakan. Ada nasakh. Kenapa? Itu ada kemaslahatan. Dan di situ ada ujian ketaatan kepada Allah SWT. Jadi nasakh itu sebenarnya ujian. Makanya nasakh ini ujian keimanan. Orang-orang Yahudi, perlu kita ketahui, ketika ada nasakh ini, mereka mencela Allah SWT dengan mengatakan apa? Berarti Allah itu kata mereka, ketika membuat nasakh yang baru berarti Allah SWT punya baru mengetahui kata dia yang baik. Artinya kalau ketika pertama ini disyariatkan kepada umat ini, oh ternyata nggak pas ya. Nah, kemudian ini berarti yang lebih pas. Itu kata orang Yahudi, naudzubillah. Berarti apa? Allah tadi ketika menerapkan, mewajibkan yang pertama berarti Allah nggak tahu itu bahwasanya itu ternyata nggak pas sama umat ini. Sehingga dia ganti, kata orang Yahudi. Itu kurang ajarnya orang Yahudi kepada Allah SWT. Makanya mereka mengatakan Allah SWT memiliki sifat bada namanya, kata mereka. Bada itu apa? Artinya adalah, dan ini juga keyakinan ini juga dipegang oleh orang Syiah. Jadi memang Syiah dan Yahudi itu kakak beradik memang. Di mana mereka mengatakan apa? Allah punya sifat bada. Apa arti bada? Yaitu mereka mengatakan Allah mengetahui sesuatu itu kalau sudah terjadi. Bada itu artinya nampak, baru nampak bagi Allah kebenaran, baru nampak oh ini yang benarnya, ini yang jelas. Setelah terjadi, setelah diterapkan ini, oh ternyata umat ini enggak ini, ya sudah diberikan keringanan. Nah itu maksudnya. Oh berarti baru. Berarti Allah SWT tadinya bisa jadi tidak tahu, itu maksudnya. Naudzubillah, itu adalah perkataan dusta. Allah SWT pertama kali mewajibkan itu apa? Kemudian menasakh, tujuannya adalah ujian keimanan. Apakah orang ini taat atau tidak? Dan
Orang yang menolak nasakh ini adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mereka menolak nasakh. Syariat tidak dinasakh katanya. Termasuk syariat umat sebelumnya dinasakh dengan Al-Quran, dengan syariat Islam. Tidak ada nasakh kata mereka. Allah SWT menurunkan kitab Taurat, Zabur, Injil, menurunkan syariat Nabi Musa, Nabi Isa. Kemudian dengan datangnya syariat Islam, semua syariat itu dinasakh, dihapuskan. Orang Yahudi nggak mau itu. Dan nggak percaya dengan hal itu. Sebab mereka mengatakan, kalau itu berarti konsekuensinya Allah punya sifat bada. Ilmu Allah berarti baru. Ini menurut mereka. Nggak mungkin dan nggak boleh kata mereka terjadi nasakh. Dan ternyata salah satu firqah, kelompok yang tersesat dari umat ini juga mengikuti Yahudi dalam hal nasakh. Kalau kita belajar, ada satu kelompok yang mereka juga mengatakan apa? Tidak mungkin terjadi nasakh secara akal dan secara syariat, kata mereka. Yaitu mereka yang mendahulukan akal, orang-orang Mu'tazilah. Ini Mu'tazilah juga ikut Yahudi dalam bab ini. Makanya tidak salah Nabi mengatakan apa? La tattabi'ana sanana man qablakum shibron bi shibrin. Akan ada dari umat ini yang akan mengikuti orang sebelum Anda, yaitu orang Yahudi sedikit demi sedikit. Termasuk apa? Orang ini, kelompok ini. Mereka tidak percaya, enggak boleh nasakh katanya. Enggak mungkin nasakh. Tidak mungkin ayat dihapuskan atau syariat dihapuskan. Itu hak Allah SWT. Allah SWT ketika mewajibkan ini, mewajibkan A, kemudian itu hak Allah. Tapi orang Yahudi di situ mereka komen dan orang-orang munafik. Nah, tuh Muhammad. Kemarin kiblatnya menghadap Baitul Maqdis, sekarang menghadap Ka'bah. Kan agamanya enggak benar itu. Agamanya berubah-ubah. Itu siapa yang mengeluarkan statement seperti itu? Oh, Yahudi, diikuti oleh orang munafik. Tapi sahabat enggak ada. Semua mereka sami'na wa ata'na. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana keimanan para sahabat. Ketika Allah SWT menurunkan suatu syariat, suatu perintah, sami'na wa ata'na. Mau menghadap ke utara, ke selatan, timur, barat, siap. Beda dengan orang Yahudi. Kenapa begitu kata dia? Kenapa kemarin ke utara, sekarang ke selatan? Maka ini keimanan. Ini namanya ujian keimanan. Di situ terlihat orang yang benar-benar beriman dengan yang tidak. Maka nasakh itu ada di situ apa? Ujian keimanan. Dan tadi kita sebutkan apa? Nasakh itu kata para ulama hanya terjadi pada yang sifatnya hukum. Tidak ada nasakh dalam hal khabar, berita umat terdahulu atau yang akan datang. Tidak mungkin. Allah SWT menceritakan Ashabul Kahfi apa semua. Ya tetap seperti itu. Itu berita yang benar. Karena Allah SWT yang paling benar ucapannya dalam hal berita. Tapi dalam hukum bisa jadi Allah SWT menerapkan ini kemudian diganti. Dengan pertimbangan. Maka seorang beriman, ini yang kita harus lihat sahabatnya, cara beragama sahabat yang harus kita lihat. Ketika terjadi perpindahan kiblat, ini yang paling krusial dan menjadi tantangan keimanan. Bagaimana kita lihat, bagaimana para sahabat itu semua. Tidak ada satupun yang protes sahabat itu. Bahkan disebutkan apa? Ada ketika terjadi perpindahan kiblat, mereka terjadi ketika sedang sholat. Sholat berputar. Ketika diberitahu, bahwasanya sudah turun ayat, bahwasanya apa? Kiblat pindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Mereka putar berapa? 180 derajat lah. Dari Madinah. Karena Madinah itu utaranya Mekah. Jadi mereka menghadap Baitul Maqdis ke utara, sedangkan Mekah di selatan. Mereka tadinya menghadap ke utara, Baitul Maqdis ketika sholat. Di pertengahan sholat disebutkan bahwasanya apa? Kiblat berpindah, putar mereka. Langsung, tidak ada bilang, tunggu sebentar ya, selesai sholat dulu kami baru putar. Enggak ada itu, subhanallah. Kita lihat sahabat itu, hebat para sahabat. Ya. Ketika disebutkan pindah kiblat, langsung.
mereka pindah, enggak ada susahnya. Tidak ada, tunggu sebentar, ini tanggunglah ini salatnya. Enggak, itu sahabat, subhanallah, ini keimanan para sahabat. Bagaimana mereka sangat taat kepada Nabi SAW, taat kepada Allah dan Rasul. Ini yang kita harus contoh. Kalau itu perintah Allah dan Rasul, no comment. Kita harus sami'na wa ata'na. Jangan ikuti Yahudi, sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami bermaksiat. Ini enggak benar, ini orang Yahudi. Ini orang Mu'tazilah dan pengekor-pengekor mereka di zaman ini banyak. Yang mereka seolah-olah paling intelektual. Menurut hemat saya, kata dia, menurut hemat saya. Menurut hemat saya, memang hemat kamu yang akan diikuti. Yang diikuti apa? Allah dan Rasulnya. Maka yang diikuti apa? Perkataan Allah dan Rasul. Bukan menurut hemat ini, menurut akal saya, enggak. Agama bukan akal, agama wahyu. Apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul ikuti itu. Ini prinsip dalam beragama yang harus kita pegang. Karena di sini apa? Ini ujian iman di sini. Ketika Allah menasakh ayat ini ujian keimanan. Terlihat siapa yang benar-benar beriman, siapa yang dia termakan oleh orang Nasrani Yahudi ataupun orang munafik di Madinah ketika itu. Ini ujian keimanan. Nah, di sini ini sekali lagi kita harus meniru apa? Cara beragamanya para sahabat. Yaitu apa? Sami'na wa ata'na. Kalau itu perintah Allah dan Rasul, jangan pakai logika lagi. Jangan pakai akal, enggak ada urusan akal di situ. Iman yang harus berbicara, ikuti. Tapi kalau itu manusia yang membuat aturan, ya. Jangan dibalik. Ada sebagian orang di zaman sekarang aturan manusia dia sami'na wa ata'na. Aturan manusia takut dia kalau dia langgar. Benar-benar dia takut. Tapi aturan Allah enggak dia langgar, enggak takut dia. Ini terbalik kita dalam beragama. Kalau peraturan itu Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na. Harus taat kita. Enggak usah kita tanya-tanya lagi. Kalau manusia bikin aturan enggak apa-apa kita tanya, kritis. Dikritik, ini gimana? Sesuai apa enggak ini? Apa landasannya kamu bikin aturan kayak gini? Benar apa enggak? Enggak apa-apa dikritik itu. Itu pada tempatnya. Tapi kalau aturan Allah dan Rasul tidak boleh kita kritik. Ini cara beragama. Ini harus kita lihat. Adapun orang-orang yang mereka Mu'tazilah, orang-orang yang liberal di zaman sekarang, mereka menjadikan tempat kritikan mereka Al-Quran dan Sunnah. Seolah mereka orang yang paling pintar, intelektual gitu, cendekiawan. Sampai apa? Al-Quran yang suci dan Sunnah Nabi SAW yang mulia itu yang jadi kritikan mereka. Seolah-olah mereka yang paling pintar itu. Ini sekali lagi apa? Allah SWT jelaskan di sini. Bagaimana orang-orang musyrik ketika Allah SWT menurunkan ayat ini, orang-orang Yahudi itu menjadi ujian. Allah SWT katakan, wallahu a'lam. Allah SWT yang paling tahu. Allah menurunkan ini kemudian diganti syariatnya. Allah yang paling tahu. Wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar. Adapun orang-orang musyrik mengatakan kamu ini pembohong. Jadi orang yang membantah Rasulullah, membantah wahyu sama dengan musyrik kafir Mekah ketika itu. Kalau ada orang sekarang ini membantah sama aja dengan kafir Quraisy. Orang-orang Yahudi. Apa perkataan mereka? Anta muftar. Kamu pendusta wahai Muhammad. Ini perkataan siapa? Orang-orang musyrik. Orang-orang yang mereka tidak percaya pada Al-Quran dan hadis sama mereka. Musyrik, kufur. Makanya para ulama mengatakan siapa yang bantah Al-Quran dan hadis kafir dia. Walaupun dia hafal Quran. Tapi dia membantah Al-Quran kafir dia. Wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar. Mereka mengatakan engkau ini adalah pembohong wahai Muhammad. Bal aktsaruhum la ya'lamun kata Allah. Tetapi kebanyakan mereka adalah orang yang tidak mengetahui. Katakan kata Allah SWT dalam ayat selanjutnya, qul nazzalahu ruhul qudus. Katakan wahai Muhammad, sungguhnya yang menurunkan Al-Qur'an ini dibawa oleh malaikat Jibril, malaikat yang mulia, yang suci, mir rabbika dari Rabb engkau bil haq dengan benar. Apa tujuan Al-Qur'an diturunkan? Liyuthabbital ladzina amanu, agar teguh hati orang beriman. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan apa? Untuk meneguhkan hati orang beriman.
Artinya apa? Dengan seorang baca Al-Quran semakin teguh, imannya semakin bertambah iman. Makanya kita mestinya apa? Kalau seandainya Al-Quran itu bermanfaat buat kita, apa? Setiap kita baca Al-Quran bertambah iman. Tapi kalau setiap kita baca Al-Quran jauh kita dari Allah, kita perlu koreksi diri kita. Allah katakan apa? Bahwasanya Allah SWT yang menurunkan. Siapa yang menurunkan Al-Quran ini? Allah SWT melalui perantara malaikat Jibril. Malaikat yang paling mulia diturunkan kepada Nabi yang paling mulia. Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Liyuthabbital ladzina amanu, agar tetap istiqamah, tegak orang-orang yang beriman itu di atas kebenaran. Maka subhanallah, para sahabat ketika turun ayat tentang nasakh atau ayat tentang apa? Perubahan kiblat, mereka justru tidak bergeming. Tetap mereka pada Islam. Tidak sedikit pun di antara mereka yang protes. Nah, ini bisa kita justru apa? Bertambah iman mereka. Adapun orang yang pakai akal, ya ini tidak bertambah imannya, malah semakin jauh. Kenapa? Karena mereka beriman dengan benar. Wahudan wa busyra lil muslimin. Allah SWT menurunkan Al-Quran untuk apa? Agar orang beriman itu bertambah taat kepada Allah SWT. Dengan kita baca Al-Quran semakin tambah iman. Wahudan, menjadi petunjuk. Jadi kalau kita ingin dapat petunjuk, baca Al-Quran. Tapi sekali lagi bukan hanya sekedar baca. Kapan Al-Quran itu menjadi hudan, petunjuk? Kalau kita baca dan kita resapi, kita renungkan. Karena sekali lagi kita melihat kenyataan. Kita sering mendengar, melihat ada orang yang dia baca Al-Quran, dia hafal Quran, tapi dia jauh dari Al-Quran. Berarti Al-Quran tidak menjadi apa? Hudan, tidak menjadi petunjuk. Kenapa? Hanya sekedar baca, hanya sekedar hafal. Tapi tidak diresapi, tidak diamalkan, tidak direnungkan. Apa maksudnya? Maka ini berbahaya. Al-Quran wahudan, kata Allah, sebagai petunjuk. Wa busyra lil muslimin, dan kabar gembira bagi orang yang muslim. Maka seorang ketika dia baca Al-Quran bertambah gembira dia. Dia kalau ketika baca ayat tentang surga, semakin bertambah kerinduan untuk masuk surga. Semakin bertambah semangatnya untuk beramal dan seterusnya. Ini faedah dari Allah SWT menurunkan Al-Quran. Nah, wallahu ta'ala, mungkin ini beberapa ayat yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.